lisani bihamdillah qad a'lanat syukran ala ni'amin. Antum sudah tahu kenal banyak tentang kisahnya Alqamah. Bagaimana kisahnya Alqamah itu? Alqamah ini salah satu laki-laki yang selalu mengedepankan urusan istrinya. Ya, apapun istri, mau ngasih ibunya saja izin sama istrinya. Mau ngasih bapaknya hadiah pun izin sama istrinya. Tapi lain riwayat, Alqamah apa? Orang yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Sholat rajin, sholatnya di belakangnya Rasulullah. Tapi dia selalu mengedepankan istrinya, alias seperti sudah saya katakan punya setan bantal. Nah, hati-hati ya. Laki-laki kalau sudah punya setan bantal bahaya. Apa itu Beb setan bantal? Setan bantal itu punya binian alias punya istri yang selalu menjauhkan lakinya dari orang tuanya. Ini setan bantal, hati-hati. Manggani lek telek bojo jok sembarangan, jangan comot di Facebook ini. Kenalane lek Facebook. Kalau mau cari jodoh jangan di Instagram, ya. Cari jodoh yang hati-hati. Supaya karena kenapa? Supaya apa? Bisa membina anak kita yang betul. Bahaya kalau tidak. Ya. Kita tidak tahu usulnya. Modalnya apa? Modalnya cantiknya. Modalnya apa? Modalnya baik. Ya awal baik sama ente. Kalau sudah menikah diperes ente nanti. Alias apa? Dilungsetkan wajah ente. Na'udzubillah min. Dijauhkan ente dari orang tua ente. Sehingga Anda jauh dari orang tua Anda. Anda memberi hadiah kepada siapa? Anda memberikan hadiah kepada orang tua Anda. Tetapi istri pun bilang jangan. Kasih yang sedikit aja. Kasih yang bekas-bekas saja. Barang-barang bekas aja kasih. Na'udzubillah min dalik. Ini Alqamah seperti itu. Hingga suatu saat ibunya pun mengetahui bagaimana sosok Alqamah, singkat cerita sakit hati. Siapa? Ibunya terhadap Alqamah. Sehingga suatu saat singkat cerita ketika sakratul maut mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, antep alias ora iso. Nggak iso, hati-hati ya, bahayanya. Ini gara-gara durhaka sama orang tua, ente mau syahadat gak bisa. Alias megap-megap ente. Apalagi yang di sebelahnya yang nalkin gak kena. Ya kan kalau ada orang sakratul maut itu kan harus ada orang yang nalkin ya di sebelahnya. Nalkinnya pun lembut, jangan kasar-kasar. Kalau kasar-kasar akhirnya naudzubillah min dzalik gak bisa. Akhirnya apa? Keluar dari jalurnya Islam, naudzubillah min dzalik, bisa murtad. Gak bisa. Akhirnya para sahabat ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah keadaan seperti ini. Coba saya lihat. Oh, ini ada gak beres ini. Ya. Didatangi ibunya. Wahai ibu Alqamah, gimana ini? Apa ada salah dengan Alqamah kepada ente? Naam ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Alqamah ini sebenarnya anak yang saya cintai. Alqamah ini sebenarnya anak yang saya sayangi. Dari sejak kecil saya rawat. Sejak saya kecil saya bina, saya didik, saya suapin makan. Saya perhatikan pakaiannya, saya mandikan dan lain-lain. Tapi sudah menikah ya Rasulullah, dia selalu mengedepankan istrinya daripada saya ya Rasul. Dan saya sakit hati wahai Rasul. Sebentar wahai ibu Alqamah, gimana kalau kita maafkan aja? Ente maafkan aja. Kasihan Alqamah lagi sakratul maut ini. Maafkan sehingga memudahkan. Tidak ya Rasulullah. Tetap dengan pendirian saya enggak ridho dengan dia. Allah. Ya Rasulullah, dulu saya mengandung 9 bulan ya Rasulullah.
Saya suapin anak saya ya Rasul. Saya didik anak saya rawat anak saya kasih makan anak saya wahai Rasul. Kok dia malah besar menikah lupa dengan saya? Kalaupun memberikan saya pakaian yang buruk, yang jelek, daripada memberikan istrinya ya Rasul. Kalau memberikan istrinya berlian, saya perak ya Rasul. Ya sudah maafkan, kasihan ini mau sakaratul maut. Tidak. Rasulullah ngambil jalan pintas. Kalau ente nggak mau maafkan sudah gampang. Abu Bakar, siap ya Rasul. Ya Umar, siap. Utsman, siap. Ali, siap. Carikan dan kumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah heran. Ya Rasul, Hatab, untuk apa? Ya. Kayu ini untuk apa? Kayunya, katanya Rasulullah, untuk bakar anak ente. Ya Rasulullah, kenapa dibakar? Kasihan. Saya merawatnya 9 bulan dibakar gitu wahai Rasul. Sakaratul maut ente bakar. Iya, mau saya bakar. Simpel Rasulullah SAW itu. Gak pakai dalil orang-orang seperti ini. Ya Rasul, saya kasihan sama dia. Saya bakar. Siapkan dibakar. Akhirnya ketika dinyalakan itu api, namanya ibu punya rasa kasihan, naluri. Kepada siapa? Kepada anaknya. Ini ibu yang beriman. Bukan ibu yang gak beriman, habis berbuat jahat, habis berbuat zina, dibuang. Na'udzubillah min dalik. Dibuang di got-got, dibuang di sungai, ya, buang di mana, na'udzubillah min dalik. Ini ibu yang enggak punya naluri. Ibu yang punya kasih sayang. Lihat, ada orang pasangan suami istri bertahun-tahun belum punya anak. Pengen punya anak, belum dikaruniain anak. Ente yang diberikan anak di luar nikah saja gak bisa merawat ente. Hati-hati, dosanya lebih besar ini. Dosa zina, dosa membuang anak. Na'udzubillah min dalik. Ketika melihat api, gobaran api yang begitu besar, namanya ibu, ya Rasulullah jangan bakar ya Rasulullah. Saya maafkan ya Rasulullah. Saya maafkan ya Rasulullah. Saya maafkan ya Rasulullah. Ketika dimaafkan oleh Rasulullah, ketika dimaafkan oleh ibunya Alqamah, langsung ya spontanitas, langsung bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang sahabat, ya Rasulullah, sudah beres. Apanya beres? Alqamah telah mengatakan syahadah, telah mengatakan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, padamu ya Rasulullah. Itulah berkatnya apa? Berkatnya orang yang berbakti dengan kedua orang tuanya.